Jemaat kekasih Kristus, selamat malam, shalom. Kita berada dalam ibadah persekutuan keluarga, laki-laki gereja, Jemaat GPM Halongan Nugrah di malam hari ini. Jemaat dimohon berdiri dan kita mulai akan ibadah dengan melakukan nyanyian rohani nomor 94, bait pertama dan ketiga. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia yang murah benar. Kita berdoa. Kami tabiskan ibadah persekutuan keluarga, laki-laki gereja yang dilaksanakan di malam ini ya Tuhan. Dari awal pertengahan sampai berakhirnya, mau jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, dan dengan tuntunan Roh Allah yang kudus. Tuhan menyertai kita semua yang datang beribadah di saat ini. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Kita melakukan nyanyian PKJ nomor 129 bait pertama dan kedua. Kau perkasa, ku lemah, jauhkanku dari celah. Aku
kita ada dalam Mazmur puji-pujian kita kepada Tuhan yang terambil dari Mazmur 133. Mazmur 133 ayat pertama berakhir ayatnya yang ketiga. Demikian bunyinya. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Syara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah Mazmur puji-pujian kita kepada Tuhan di saat ini. Kita melakukannya dengan menyanyikan nyanyian PKJ nomor 7, bait pertama. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Jemaat, mari kita ada dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan yang terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, kitab Yosua. Kitab Yosua pasal 2, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14. Yosua 2, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, datanglah kepada kami Tuhan Roh Kudus, sucikanlah seluruh hati dan batin kami, supaya firman yang sebentar kami baca dan kami merefleksikannya menjadi bagian dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Yosua 2, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14 dengan judul Pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka." Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang.
segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kenegerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut berau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang yang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kebarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Demikianlah firman Tuhan di malam hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarnya dan mampu melakukannya dari hari lepas hari. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Persekutuan keluarga dan laki-laki gereja yang Tuhan Yesus kasihi. Setiap manusia yang diciptakan Allah memiliki harkat dan martabat yang setara di hadapan Allah. Dikasihi, dipelihara, dan diselamatkan oleh Allah. Oleh sebab itu, tidak ada seorang pun yang dapat mengklaim dirinya lebih baik, lebih benar, lebih suci, lebih kuat, dan menganggap orang lain sebagai yang lebih buruk, lebih berdosa, dan lebih lemah. Bacaan kita malam hari ini, Yosua 2, ayat 1-14, menceritakan kehidupan seorang perempuan Yeriho yang diberi label sundal oleh masyarakat. Mungkin saja dia adalah perempuan yang menjadi korban dari kejahatan laki-laki yang telah memanfaatkannya. Dalam cerita ini dikatakan bahwa dua orang pengintai yang diutus oleh Yosua untuk mematai-matai keadaan kota Yeriho sebelum bangsa Israel memasuki kota itu. Dalam perjalanan menuju tanah perjanjian Allah, menariknya Bapak Ibu jemaat, dikatakan bahwa kedua orang pengintai itu justru menuju ke rumah Rahab perempuan sundal untuk meminta perlindungan dari ancaman orang Yeriho. Memang dari rumah Rahab yang terletak di atas tembok kota sangat strategis untuk pengintai. Karena lebih daripada itu, sikap Rahab yang bersedia menerima, bahkan melindungi kedua pengintai itu patut mendapat pujian. Rupanya Rahab telah mendengar tentang kuasa Allah Israel yang telah memimpin mereka keluar dari Mesir menuju rumah Kanaan, dan Rahab sangat percaya bahwa Allah Israel sangat berkuasa. Akhirnya, Rahab bertindak menyelamatkan kedua orang pengintai itu sehingga mereka kembali dengan selamat. Persekutuan keluarga laki-laki gereja yang Tuhan Yesus kasihi belajar dari kisah Rahab bahwa sesungguhnya Allah mengasihi semua orang, siapapun dia dan bagaimanapun dia. Allah mengasihi Rahab walaupun di mata masyarakat
ia telah diberi label sundal, yang di zaman ini biasa disebut sampah masyarakat. Allah mengasihi Rahab, walaupun dia orang Yericho yang bukan berasal dari bangsa pilihan Allah. Bahkan karena imannya kepada Allah dan tindakannya penyelamatannya kepada para pengintai itu, maka Rahab dan keluarganya diselamatkan dari pengepungan kota Yericho. Dan kemudian namanya dicatat dalam silsilah Yesus sebagai perempuan yang melahirkan Boas. Dengan demikian firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai laki-laki gereja, tetapi juga dalam persekutuan sebagai satu keluarga Allah, bahwa Allah barangkali menolong kita dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan. Caranya Allah menolong setiap orang berbeda-beda. Allah juga dapat memakai siapa saja di sekitar kita untuk menolong kita. Sebab bagi Allah, semua manusia ciptanya sama. Walaupun terkadang kita selalu meragukan, bahkan menganggap mustahil. Tiada mustahil bagi Allah. Rahab dipakai Allah demi sebuah kehidupan. Semua kita juga dipakai Allah demi kehidupan bagi sesama manusia. Karena itu, jangan sekali-kali kita menganggap orang lain tidak penting, kecil dan lemah, dan tidak berarti. Sebab bagi Allah dalam Yesus, semua manusia sama di hadapannya. Amin. Jemaat, kita akan melakukan nyanyian rohani nomor 14 ayat 1 dan 4 untuk mengaminkan pembacaan firman Tuhan dan refleksi firman Tuhan di malam hari ini. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Jemaat dipersilakan berdiri dan kita ada dalam pengakuan iman rasuli. Kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita ada dalam pemberian persembahan syukur, dan persembahan syukur ini akan diiringi dengan melakukan nyanyian PKJ. Nyanyian PKJ nomor 146. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, di hadapan-Mu, umat-Mu telah menyediakan sekedar persembahan syukur. Sebab itu Tuhan Yesus, biarlah persembahan syukur yang dipersembahkan oleh umat-Mu dapat berguna bagi perluasan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu GPM Halong Anugerah. Dalam nama Tuhan Yesus, persembahan yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bawa persembahan-Mu dalam rumah Tuhan. Jemaat, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Karena di malam hari ini, Tuhan Allah berada dalam seluruh kehidupan kami, selaku persekutuan keluarga laki-laki gereja, untuk ada dalam ibadah bersama di rumah tangga kami masing-masing. Bapa tidak pernah meninggalkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Sehingga kami selaku para suami bersama dengan istri dan anak-anak berkumpul bersama memuji kemuliaan nama Tuhan. Walaupun kami tidak bisa beribadah bersama dalam satu persekutuan wadah pelayanan laki-laki, karena situasi dan kondisi COVID-19. Tapi kami sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Bapa di sorga, kami mau berdoa kepada kami selaku laki-laki gereja. Tuhan Allah mampukan kami selaku sebagai kepala rumah tangga untuk bersama-sama membina kehidupan rumah tangga dengan istri, beserta dengan seluruh anak-anak kami. Bapa memberkati seluruh tugas tanggung jawab kami Tuhan, dengan pekerjaan kami masing-masing untuk menghidupi nafkah keluarga kami. Dimanapun kami bekerja, Tuhan Allah akan mencurahkan berkat-Mu dalam seluruh hidup dan kehidupan rumah tangga kami. Begitupun Tuhan, kami berdoa bagi istri dan anak-anak kami, diberkati oleh Tuhan, sehingga dalam satu kehidupan keluarga bersama, kehidupan keluarga kami tetap mengandalkan Tuhan untuk senantiasa bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Begitupun juga dengan anak-anak kami di masa COVID-19 ini, mereka tidak bisa bersekolah dengan baik
Dan mereka sementara belajar di rumah. Ya Bapa di sorga, rahmatilah anak-anak kami dengan Roh Kudus, roh hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, akal budi. Supaya setiap materi pelajaran yang diberikan oleh para guru, di mana mereka belajar secara online dan mandiri di rumah, mereka mampu untuk belajar dengan baik. Dan mereka juga mampu untuk menyiapkan diri dalam meraih seluruh cita-cita kehidupan mereka. Ya Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan bagi keluarga-keluarga yang lain yang sementara dalam masa-masa pergumulan kehidupan rumah tangga karena sakit Tuhan, karena mengalami COVID-19, diberkati oleh Tuhan. Tuhan Allah memberkati seluruh kehidupan saudara kami, sehingga dengan tuntunan daripada Roh Kudus dan kesehatan, mereka disembuhkan Tuhan dari COVID-19 Bapa. Bapa di sorga, para dokter, para medis, tenaga kesehatan, diberkati oleh Tuhan, supaya mereka juga mampu melaksanakan seluruh tanggung jawab di bidang kesehatan, untuk bisa mengobati orang-orang yang terkena COVID-19. Kami berdoa bagi pemerintah pusat, Presiden Joko Widodo dengan seluruh stafnya, para menteri, sampai ke pemerintah kabupaten kota, Gubernur Maluku, Wali Kota, beserta dengan seluruh perangkat Tuhan, dalam menyikapi Tuhan kondisi sekarang. Biarlah dengan seluruh program-program dari pemerintah, mereka bisa berbuat yang terbaik untuk mengatasi penularan wabah COVID-19. Sehingga umatmu bisa bekerja dengan tenang dan bisa mencari nafkah kehidupan. Dan anak-anak kami bisa bersekolah dengan baik. Kami juga berdoa bagi gerejamu di dunia, gereja di Indonesia, gereja Protestan Maluku, diberkati oleh Tuhan dengan seluruh kepemimpinan dari tingkat sinode, klasis, bahkan di jemaat-jemaat, dalam melihat seluruh tanggung jawab pelayanan Tuhan bagi umatmu. Biarlah Bapa merahmati seluruh pemimpin-pemimpin gereja Protestan Maluku dalam melihat seluruh tanggung jawab kehidupan bergereja, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kami berdoa bagi pemimpin gereja, jemaat GPM Halongan Nugrah, ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, beserta dengan seluruh perangkat pelayan, majelis jemaat, seluruh perangkat unit wadah-wadah pelayanan organisasi, sekolah minggu tunas pekabaran Injil, diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami semua mampu melaksanakan tanggung jawab panggilan kami untuk mewartakan misi Tuhan bagi seluruh kehidupan umatmu. Ya Allah Bapa di sorga, inilah seluruh kehidupan kami Tuhan di malam hari ini. Kami serahkan doa kami di malam hari ini kepada Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, yang mengajarkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri, dan kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini
dengan melakukan nyanyian rohani nomor 132, bait pertama dan bait kedua. Ya Tuhan murah mubaka. Mari kita terima berkat Tuhan. Ibadah persekutuan keluarga laki-laki gereja yang kami laksanakan di malam hari ini akan segera usai. Tetapi tugas panggilan tanggung jawab tidak akan usai di malam hari ini. Sebelumnya kami akan berpisah dalam ibadah di malam ini. Kami mohon berkat daripadamu. Kasih karunia dan nama sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa, dengan tuntunan daripada Roh Kudus, mau tinggal menyertai seluruh kehidupan kami semua di malam hari ini, esok sampai selama-lamanya. Ibadah persekutuan keluarga laki-laki gereja di malam hari ini telah selesai. Selamat malam. Shalom.